Jadi menjadi terang bagi dunia, karena kita adalah terang dunia, itu adalah biarlah hidup kita menampilkan warnanya Allah, bukan warnanya dunia. Kita harus tampil publik, ya, tampil di hadapan banyak orang dengan Allah kita. Itulah gambaran di mana pelita orang Kristen itu dikuasai oleh gantang. Hati-hati, jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi memperbudak kita. Dan kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, dosa pertama juga di zaman gereja mula-mula Perjanjian Baru sama, yaitu gantang. Tapi panggilan kita sesungguhnya adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita nggak boleh hanya terus ada di gereja, sebab yang membutuhkan terang kita adalah dunia di luar gereja. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, saya ajak kita melihat apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Dan sekarang kepada kita juga hari-hari ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Sebuah ayat yang tentu tidak asing bagi kita semua, ya. Dikatakan demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebuah pernyataan bahwa kamu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, adalah terang dunia. Nah, kita sebagai terang dunia digambarkan seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Nah, saya ingin bacakan dalam versi The Message Bible. Dalam bahasa Inggris, The Message Bible ayat 14 ini dikatakan demikian. You are here to be light. Kamu ada di dunia ini untuk menjadi terang. Bringing out the God colors in the world. Untuk menampilkan warnanya Tuhan di dunia ini. Jadi menjadi terang bagi dunia, karena kita adalah terang dunia, itu adalah biarlah hidup kita menampilkan warnanya Allah, bukan warnanya dunia, bukan warnanya kita sendiri. Warna Allah adalah warna kasih karunia, warna kekudusan, ya, warna kebenaran. Bukan warna hawa nafsu, kesombongan. Nah, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita menampilkan warnanya Allah dalam pekerjaan, pergaulan kita masing-masing? Ya, you are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. Allah bukanlah seperti sebuah rahasia yang harus kita simpan bagi diri kita sendiri. Nah, seringkali orang-orang Kristen tidak berani berbicara tentang Allah. Meskipun mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan itu seperti kita membuat Allah sebagai sebuah rahasia yang hanya kita yang memiliki, hanya kita yang mengenalnya. Nah, dunia perlu mengenal Allah juga. Dunia perlu mengerti tentang Allah juga. Makanya Allah bukanlah sebuah rahasia yang harus kita simpan. We are going public with this. Kita harus tampil publik, ya, tampil di hadapan banyak orang dengan Allah kita. Nah, dikatakan as public as city on a hill. Seperti kota tadi yang ada di atas bukit yang nggak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, mari pahami apa yang
Yesus katakan dalam ayat ini, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus tahu kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini. You are here to be light. Kita ada di dunia ini untuk menjadi terang. Meskipun dunia adalah dunia yang semakin gelap. Tapi justru itulah kesempatan. Bapak Ibu, itulah kesempatan di mana terang kita akan lebih bercahaya ketika sekeliling kita semakin gelap. Sebuah bintang di langit, sekecil apapun bintang di langit, ketika langit menjadi semakin gelap, maka bintang yang kecil itu semakin tampak bercahaya dan nyata. Lain halnya kalau kita mau lihat bintang di siang hari. Ketika langit terang, maka bintang hampir tidak bisa kita lihat. Tapi ketika langit menjadi gelap, bintang sekecil apapun menjadi kelihatan indah bagi kita. Nah, dunia memang gelap. Kehidupan bangsa-bangsa ada di dalam kekelaman, dikatakan. Ya, gelap karena krisis, peperangan yang terjadi, bencana alam. Nah, di tengah gelapnya dunia, justru ini kesempatan agar kita tampil sebagai terang dunia. Saudara, ada kalimat yang indah yang saya mau sampaikan buat saudara. Sebuah quotes dari mantan ibu negara Amerika Serikat. Ya, dari Nyonya Roosevelt. Dikatakan demikian, "It is better to light a candle than to curse the darkness." Adalah lebih baik menyalakan sebuah lilin sekalipun kecil daripada kita hanya mengutuki kegelapan. Daripada kita hanya menyalahkan kegelapan. Ya, atau daripada kita hanya mengeluh tentang kegelapan. Saya ajak kita sebagai anak-anak terang. Karena Kristus sebagai terang dunia sudah ada dalam hidup kita, maka kita sekarang menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Mari jangan hanya bisa mengeluh dengan krisis yang ada, tapi jadilah terang di tengah krisis. Jangan hanya bisa mengeluh dan ikut-ikutan menyalahkan keadaan-keadaan sulit yang sedang kita hadapi. Tapi jadilah berkat di tengah keadaan-keadaan sulit itu. Kegelapan ini adalah kesempatan untuk kita tampil sebagai terang dunia. Itu ayat yang ke-14, saya ulangi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Mari jangan sembunyikan apa yang kita sudah dapat dari Tuhan. Ya, jangan sembunyikan apa yang kita sudah tahu, kita sudah alami dari Tuhan. Mari tampilkan itu, bagikan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan jangan hanya dijadikan rahasia pribadi. Berkat-berkat yang kita sudah alami dari Tuhan jangan hanya disimpan sebagai rahasia pribadi. Jadikan itu cerita kehidupan kita yang kita ceritakan kepada semua orang. Nah, mari kita teruskan dalam Matius 5, tadi ayat 14, kita maju ke ayat yang ke-15. Dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, tidak mungkin pelita yang sudah dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang. Gantang adalah semacam mangkok yang digunakan untuk mengukur hasil bumi yang diperjualbelikan pada zaman itu. Jadi gantang adalah seperti alat ukur ya dari barang-barang hasil bumi yang diperjualbelikan pada zaman itu. Jadi gantang berbicara tentang ukuran-ukuran perekonomian, ukuran-ukuran perdagangan. Nah, ini kalau saya terjemahkan, ini berarti
pelita kita bisa padam hanya ketika pertimbangan-pertimbangan ekonomi mendominasi kehidupan kita. Nah, ada banyak saudaraku ya, orang-orang Kristen yang gak jadi berkat hanya karena mau cari untung bagi dirinya sendiri. Mereka cinta uang, mereka cinta keuntungan, sehingga mereka tidak menjadi berkat, padahal mereka adalah orang-orang Kristen. Itulah gambaran di mana pelita orang Kristen itu dikuasai oleh gantang. Hati-hati, jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi memperbudak kita. Takaran-takaran keuntungan, pertimbangan-pertimbangan materi itu menguasai kita. Kalau itu terjadi, maka kita sebagai terang itu akan menjadi terang yang padam pada akhirnya. Dan ini sudah dilukiskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Cukup panjang ayatnya, kita akan lihat secara cepat saja ya. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa muncul masa yang sukar? Kenapa membuat dunia jadi gelap? Karena hadirnya masa yang sukar. Bukan karena iblis, bukan karena makhluk angkasa, alien. Tetapi ayat 2 berkata manusia. Jadi biang keroknya adalah manusia. Saudara dan saya juga adalah manusia. Siapa tahu kita termasuk yang disebutkan sebagai penyebab datangnya masa-masa yang sukar. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Gantang menguasai banyak manusia yang dipikir hanya pertimbangan-pertimbangan keuntungan semata. Mereka hidup hanya untuk mempertimbangkan untung rugi dan sebagainya. Mereka nggak punya fokus yang lain selain bagaimana supaya mereka diuntungkan sebesar-besarnya. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, akibatnya mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semua perbuatan-perbuatan ini akarnya adalah karena dikuasai oleh yang namanya uang atau keuntungan. Mereka hanya ingin gimana supaya saya sukses sesukses-suksesnya dah. Dapat sebanyak-banyaknya. Yang dipikir adalah semuanya hanya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Mereka nggak mau rugi, mereka nggak mau kurang. Akibatnya mereka rela melakukan semua perbuatan-perbuatan yang mengerikan yang ada dalam daftar ayat-ayat tadi. Nah, sampai ayat yang keempat yang melakukan semuanya itu mungkin saudara berpikir, oh ini pasti orang dunia ini. Ini mah bukan untuk kita. Masa sih anak-anak Tuhan seperti itu? Kita teruskan ayat yang kelima. Siapakah mereka yang rela berontak terhadap orang tua gara-gara cinta akan uang, sombong, fitnah orang, ya suka menjelekkan orang, garang. Siapakah mereka yang rela melakukan semua itu demi pertimbangan-pertimbangan yang penting saya dapat, yang penting saya untung dan sebagainya. Ayat 5 dikatakan secara lahiriah. Nah, mereka yaitu yang melakukan semua perbuatan di ayat-ayat yang di atasnya itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi para pelaku perbuatan-perbuatan yang mengerikan ini, yang dilakukan hanya demi uang, keuntungan, sukses, bukanlah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah, bukanlah mereka-mereka yang tidak suka ke gereja,
Karena secara lahiriah mereka masih menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka masih orang-orang yang suka datang ke gereja. Mereka adalah orang-orang yang bahkan suka memuji, menyembah Tuhan. Karena itulah bagian dari ibadah. Tetapi karena gantang sudah menguasai mereka, mereka yang harusnya jadi terang, tapi mereka jadi gelap. Perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Padahal mereka adalah orang-orang yang masih aktif beribadah. Inilah yang tadi Tuhan Yesus katakan. Jangan sampai pelita yang sudah dinyalakan, jangan sampai kita yang sudah menerima Yesus, yang adalah terang dunia, di mana kita seharusnya bersinar juga sebagai terang bagi dunia yang gelap ini. Jangan sampai pelita kita padam, bukan karena iblis, tapi karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, pertimbangan-pertimbangan keuntungan, karena kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Bukankah semuanya sudah terlihat di depan mata kita? Ada banyak orang-orang yang rajin ke gereja, tapi dalam dunia bisnis mereka nggak jadi berkat. Mereka bahkan mungkin aktivis di gereja. Mereka bahkan dikenal sebagai orang-orang gereja. Karena mereka masih beribadah. Tapi dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam bisnisnya, mereka bahkan jadi batu sandungan. Inilah pelita-pelita yang membiarkan gantang menguasainya. Mari 2024 ini kita dipanggil untuk menjadi terang. Singkirkan gantang itu. Yang membuat kita gagal jadi terang bukan iblis. Tapi karena hawa nafsu kita sendiri yang hanya ingin mengejar kekayaan, kesuksesan, dan keberhasilan semata. Mari kembali kepada Injil Matius tadi, pasal yang kelima. Kita lihat sekarang ayat yang ke-16. Saya lanjutkan, tadi 14 sudah, 15 sudah, dan sekarang ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di depan Tuhan. Ya, semua orang kalau lagi beribadah, mereka sadar mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan biasanya di gereja semua orang jadi religius. Ingat, kita adalah terang dunia, bukan terang gereja. Tuhan tidak panggil kita jadi terang gereja. Tapi Tuhan panggil kita jadi terang dunia. Jadi jangan cuma bercahaya di depan Allah lewat pujian, penyembahan kita. Kita bercahaya di depan Allah lewat ucapan syukur, pelayanan, persembahan-persembahan kita. Itu bagus. Tapi panggilan kita sesungguhnya adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan tetangga kita. Di depan orang-orang sekantor kita. Bercahayalah, jadi berkatlah di sana. Jangan cuma serius dan religius ketika kita berhadapan dengan Tuhan saja. Tapi serius dan religiuslah juga di hadapan orang-orang yang lain. Sekalipun kita sedang mengerjakan hal-hal duniawi, yaitu bisnis, pekerjaan, tanggung jawab sosial kita, bercahayalah di sana. Teruskan lagi. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Bercahaya atau jadi terang itu artinya kita membuat orang lain melihat perbuatan kita yang baik. Dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan supaya mereka melihat ibadah-ibadahmu yang hebat, yang viral, yang heboh begitu. Tidak.
Bukan supaya mereka melihat penyembahanmu yang hebat, pelayanan gerejamu yang hebat. Tapi ayatnya berkata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan akhirnya mereka akan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi inilah konkretnya dipanggil menjadi terang di tengah dunia yang gelap adalah kita dipanggil untuk menyatakan perbuatan baik kita. Inilah warnanya Tuhan, God's color. Warna Tuhan adalah kebaikan. Mari tampilkan warna Allah kita di depan orang. Ya, berarti kita tidak boleh mengisolasi diri. Kita nggak boleh hanya terus ada di gereja. Sebab yang membutuhkan terang kita adalah dunia di luar gereja. Mari bergaulah seluas mungkin. Tempatkan dirimu di antara orang-orang yang sedang membutuhkan terang Tuhan. Jangan hanya senang bersama-sama dengan anak-anak terang yang lain. Ya, bukan berarti nggak boleh. Kita perlu supaya kita di-charge, supaya kita mendapat dukungan. Tapi mari ya, lebih kita fokus kepada orang-orang yang justru sedang membutuhkan terang kita. Yaitu supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Makanya hati-hati dengan gantang tadi. Ya, yang memadamkan terangnya orang Kristen sehingga orang Kristen tidak jadi berkat. Sekali lagi, itu karena faktor-faktor ekonomi menguasai kita. Bapak Ibu lihat, kejatuhan Lucifer, malaikat terang. Lucifer adalah malaikat terang, malaikat yang punya keindahan yang Allah sudah ciptakan di dalam dirinya. Bagaimana ceritanya? Malaikat terang itu bisa jatuh dan berubah menjadi iblis yang gelap. Saya akan tunjukkan sebuah ayat yang menceritakan tentang kejatuhan Lucifer. Ya, di dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-16. Yehezkiel 28 ayat 16 ini gambaran tentang Lucifer yang digambarkan ya dengan begitu indah dan detail oleh Nabi Yehezkiel. Dikatakan demikian, dengan dagangmu yang besar, lihat, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Dagang tidak salah, saudara ya. Tapi jangan sampai karena ingin sukses dalam perdagangan, lalu kita penuh kekerasan dan kita berbuat dosa. Nah, malaikat terang Lucifer ini ya adalah sosok yang dikuasai oleh pertimbangan-pertimbangan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Inilah gambaran tentang Lucifer. Jatuh karena punya ambisi dagang yang berlebihan. Sehingga menghalalkan kekerasan, dosa, dan sebagainya. Terangnya redup. Malaikat terang berubah jadi iblis yang gelap. Karena gantang menguasai dia. Dan di Alkitab saudara lihat. Dosa pertama di tanah perjanjian. Ketika orang Israel dipimpin oleh Yosua. Mulai masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengalahkan kota pertama yaitu Yeriko. Tuhan sudah berkata, jangan ambil barang-barang yang ada di Yeriko. Tumpas semuanya. Tapi yang terjadi adalah seorang bernama Akan. Akan ini adalah generasi Yosua. Akan bukan sembarang orang. Dia adalah orang yang bertahan di padang gurun dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Yosua. Ingat ya, Musa saja tidak diizinkan masuk oleh Tuhan. Tapi Akan
adalah bagian dari rombongan generasi Yosua yang diizinkan masuk. Tapi apa yang terjadi? Akan mengambil barang-barang berharga yang merupakan hasil rampasan dari kemenangan orang Israel atas Yeriko. Padahal Tuhan sudah katakan jangan diambil. Akan melihat barang-barang yang baik itu, lalu dia berpikir sayang kalau harus dimusnahkan. Lalu akan mengambil dan menyembunyikan bagi dirinya sendiri. Itulah dosa pertama yang terjadi di tanah perjanjian. Yang akhirnya membuat orang Israel kalah dalam peperangan selanjutnya. Sekalipun peperangan selanjutnya hanya menghadapi kota yang jauh lebih kecil, yaitu kota Ai. Jadi lihat, kekalahan bukan karena musuh mereka lebih kuat. Kekalahan, terang kemenangan mereka berubah menjadi kekalahan yang gelap gara-gara Gantang menguasai generasi Yosua, yaitu Akan. Itulah dosa pertama di tanah perjanjian. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, dosa pertama juga di zaman gereja mula-mula perjanjian baru. Sama, yaitu Gantang. Masalah-masalah ekonomi, untung rugi yang menguasai seseorang. Ini dilakukan oleh Ananias dan Safira. Itulah catatan dosa pertama. Sejak Pentakosta terjadi, gereja mula-mula berdiri, lawatan Tuhan luar biasa. Tapi di tengah lawatan Tuhan itu muncul dosa pertama di gereja mula-mula, yaitu Ananias dan Safira berdusta dengan hasil penjualan tanah mereka. Mereka nggak mau semuanya diserahkan kepada Tuhan. Mereka ingin menyisakan separuh untuk diri mereka sendiri. Mereka berpikir, waduh rugi dong kalau harus diberikan semua. Nanti saya dapat apa? Itulah pertimbangan-pertimbangan perdagangan atau perekonomian. Itulah Gantang. Jadi saudara lihat, kita harus menang atas dosa seperti ini. Mari bercahayalah, menjadi teranglah dengan cara tetap kita mengatakan hanya Tuhan yang terutama dalam hidupku. Jangan sampai Gantang itu terus menguasai kita. Mari singkirkan. Nggak perlu takut soal untung rugi, saudara. Tuhan sudah punya janji bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Bahkan bukan cuma sekedar memelihara, kita tidak akan dibiarkan berkekurangan. Dia datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ayo singkirkan Gantang itu. Jangan kita diperbudak oleh ketakutan, nanti saya dapat apa? Oleh kekhawatiran, nanti saya gimana dan sebagainya. Jadilah berkat lewat perbuatan baik kita. Soal siapa yang pelihara kita, Tuhan tahu tanggung jawabnya. Dia pasti memelihara kita sebagai anak-anaknya. Ayat terakhir yang saya mau tunjukkan buat kita adalah di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi jangan sombong ya. Kalau kita bisa jadi berkat, beberapa kita mungkin sudah jadi berkat hari-hari ini. Beberapa kita sudah menjadi berkat di mana orang-orang lewat hidup kita bisa datang kepada Tuhan. Mereka bisa mengenal Tuhan. Jangan sombong. Ingat dulu kita adalah kegelapan. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam terjemahan lain dikatakan, your mission now. Ya, misimu sekarang. Kita punya misi. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar buat enak-enakan. Hidup ini bukan hanya sekedar buat kita memuaskan semua keinginan kita. Kita ada di dunia ini dengan sebuah misi. Your mission now. Ya, live as children of light. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Mari, saudara dan saya adalah anak-anak terang. Karena dikatakan, kamulah terang dunia. Mari berbuahlah dalam hal kebaikan. Ya, berbuahlah dalam hal keadilan, kebenaran. Bukan cuma di gereja kita hidup benar, tapi justru di luar gereja, di hadapan orang banyak. Bercahayalah lewat perbuatan baik kita. Tunjukkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di tengah kegelapan dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah terang dan permuliakanlah Tuhan lewat hidup kita. Amin.